Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di sarapan rohani pagi hari ini. Saudara, sarapan pagi ini sepertinya masih ada kaitan dengan sarapan yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu yang bertema kalau tidak salah, maaf tidak ada waktu, saudara. Sarapan kali ini saya akan memberikan tema yaitu me time. Me time itu yaitu waktu untuk diri sendiri, saudara. Kadangkala me time ini seringkali kita abaikan, seringkali kita lupakan. Seringkali me time ini bukan merupakan satu prioritas yang bisa kita kerjakan, saudara. Karena kesibukan-kesibukan yang kita hadapi setiap hari. Bahkan mungkin kalau waktu ini bisa lebih 24 jam, mungkin waktu ini akan kurang, saudara. Kenapa? Karena mungkin dari kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, saudara. Me time ini dapat kita kerjakan, kita lakukan itu dengan berbagai hal, saudara. Misalnya me time kita dengan keluarga, saudara ya. Bagaimana me time kita ini dengan anak, dengan istri, dengan saudara mungkin, atau orang tua mungkin. Di sana kita banyak bisa melakukan banyak hal, saudara ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana me time ini bisa membuat kita untuk rehat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Kita bisa berintrospeksi diri, saudara. Kita banyak bisa melakukan perenungan-perenungan dengan me time ini, saudara. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, saudara. Atau bahkan mungkin kita banyak melakukan hal pelayanan di gereja sekalipun. Me time ini begitu penting. Karena di me time ini kita bisa melakukan komunikasi secara pribadi, saudara ya. Kita banyak melakukan evaluasi yang harus kita kerjakan. Saya pernah mengalami sesuatu yang mungkin bagi orang ini mungkin lucu, saudara ya. Tetapi bagi kami sekeluarga, khususnya saya beserta istri, ini adalah merupakan satu tonggak bagi kami untuk melakukan perubahan manajemen di dalam keluarga kami, saudara. Saya ingat dulu ketika anak kami yang paling besar itu masih kira-kira berusia 3-4 tahun, saudara ya. Di mana anak ini biasanya seringkali menirukan apa yang dilakukan oleh orang-orang tua sekitarnya di mana dia ini berada. Nah, kebetulan kami berdua itu lagi sangat sibuk-sibuknya merintis satu usaha. Jadi kami mempercayakan untuk anak kami untuk diasuh oleh, mungkin kalau kerennya sekarang itu oleh suster, saudara ya. Nah, ada satu yang menggelitik hati kami ketika anak ini bahkan memanggil mamanya ini dengan sebutan Cik, saudara. Istri saya bernama kan Cik Vivi. Vivi dia biasa di rumah dipanggil Cik Vivi. Nah, begitu anak saya bertemu dengan mamanya, dia melakukan menirukan panggilan yang biasa, apa yang sering dia dengar, baik itu yang ngomong dia maupun karyawan, dengan memanggil mamanya ini Cik Vivi, saudara. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu peristiwa yang lucu, saudara ya. Tetapi tidak bagi kami. Artinya apa? Bahwa kami mungkin terlalu sibuk, kami terlalu banyak mengurusi hal-hal yang
sifatnya apa ya? Pekerjaan, saudara ya. Jadi kami harus melakukan satu perubahan manajemen keluarga kami. Setidaknya kami harus melakukan me time. Waktu yang begitu berharga dengan anak-anak kami, saudara. Maka kami memutuskan untuk kita membagi jadwal, membagi waktu untuk anak-anak, waktu keluarga, waktu untuk bekerja. Ini sudah sempat saya sampaikan ketika renungan sarapan pagi beberapa waktu yang lalu tentang hal ini. Kita tidak bisa mengatakan maaf saya tidak ada waktu untuk itu, saudara. Kita tidak bisa mengatakan saya terlalu sibuk, saya terlalu padat jadwalnya, saudara. Tidak bisa kita mengatakan hal seperti itu. Bahkan mungkin kalau waktu bukan 24 jam, tetapi 26 atau 30 jam sehari pun, kita tidak akan pernah cukup waktu kalau kita tidak menyempatkan waktu kita untuk me time dengan keluarga, dengan saudara, atau mungkin dengan teman-teman saudara. Nah, bagaimana me time kita dengan Tuhan, saudara? Ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk bisa kerjakan, saudara. Karena kita me time dengan Tuhan, kita ada banyak sekali yang kita bisa bicarakan dengan Tuhan. Seperti kalau kita bicara dengan anak kita bicara dengan kita, atau mungkin kita yang masih punya orang tua, kita bisa curhat kepada orang tua. Nah, itulah yang bisa kita kerjakan kalau kita melakukan me time dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus pun mencontohkan me time seperti apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Kita baca sama-sama di dalam Matius 14 ayat 23. Matius 14 ayat 23. Bagaimana me time Tuhan itu dengan Bapa di sorga, saudara. Saya bacakan. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara, kita tahu betapa sibuknya Tuhan Yesus. Peristiwa me time ini ketika Tuhan Yesus habis mengadakan satu mujizat yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang, saudara. Di mana orang itu masih berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, saudara. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Suruh mereka itu pulang. Kembali ke rumah masing-masing. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau me time dengan Bapa di surga. Dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Inilah me time yang harus kita kerjakan dengan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengatakan, waduh kita sibuk, Tuhan pun sangat sibuk, saudara. Sepanjang hari dia melakukan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Sepanjang hari Tuhan harus melakukan banyak sekali pengajaran. Banyak sekali melakukan hal-hal yang sudah Bapa di surga lakukan, perintahkan kepada Tuhan Yesus untuk dia kerjakan, saudara. Tetapi Tuhan tetap melakukan me time dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus naik ke bukit sendiri, saudara. Dia melakukan me time, komunikasi, konsultasi dengan Bapa di surga. Meskipun dia habis melakukan pekerjaan yang besar secara fisik, mungkin Tuhan begitu capek secara manusia. Karena Tuhan selain dia ini sebagai Tuhan, dia juga manusia seutuhnya. Dia juga merasakan tahu apa yang namanya capek, saudara. Tetapi Tuhan tetap melakukan me time. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, sesibuk apapun kita harus melakukan me time.
Mungkin orang dunia bisa me time, mungkin bisa bersantai, mungkin dengan menonton bioskop, atau mungkin dia sibuk bermain gadget, saudara ya. Atau dia melakukan hal-hal yang lain, mungkin dia bertamasya bersama keluarga. Itu tidaklah jelek, saudara. Itu pun tidak dilarang, saudara. Itu baik saja dikerjakan. Tetapi kadangkala kita melupakan kita ini me time dengan Tuhan, saudara. Kita kadang mengabaikan kita ini untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, ketika anak kita sering mencengkrama dengan kita, tentunya ada terjalin satu hubungan yang begitu luar biasa. Kita akan mengerti kebutuhan anak. Anak pun mengerti akan keadaan kita. Kenapa? Karena sering kita melakukan me time dengan anak kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita. Begitu juga kalau kita sering me time dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Tuhan pun akan tahu apa yang menjadi kesulitan kita. Tuhan pun tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita sering kali kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sering kali kita ambil bagian untuk kita merenung, untuk kita melakukan introspeksi diri, untuk kita curhat kepada Tuhan. Bukan cuma pada saat hari-hari kita menyenangkan, bukan cuma pada saat hari-hari kita begitu ceria, saudara. Tetapi juga pada saat hari-hari kita terpuruk sekalipun, di saat kita mengalami satu peristiwa yang menyedihkan kita tetap melakukan me time dengan Tuhan. Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama, saudara. Ketika dia akan siap untuk menyerahkan nyawanya, untuk dia mati di salib, Tuhan pun tetap berkomunikasi dengan Bapa di sorga, saudara. Kita baca di dalam Lukas 22, saudara. Lukas 22 ayat yang ke-41. Lukas 22 ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, saudara. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani untuk dia mempersiapkan dirinya untuk ditangkap, diadili, dianiaya, kemudian disalib. Tuhan Yesus, dia mengambil waktu, saudara. Dikatakan menjauhkan diri dari mereka. Mereka itu siapa? Dari murid-muridnya, saudara. Dia berkomunikasi dengan Bapa di sorga. Dengan situasi yang berbeban berat, yang harus Tuhan Yesus tanggung, saudara. Dengan keadaan yang begitu mencekam situasinya, saudara, bagi Tuhan Yesus. Dia tetap melakukan me time dengan Bapa di sorga. Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa saat, berapa lamakah kita sering melakukan me time dengan Tuhan? Berapa kebutuhan kita untuk kita melakukan saat-saat yang indah ini, saudara. Untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sesibuk apapun, kita hendaknya harus menyiapkan waktu kita untuk me time dengan Tuhan. Jangan berikan waktu yang sisa untuk Tuhan, saudara. Tetapi berikan waktu-waktu yang terbaik untuk kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Oh ya, nanti saya kalau sudah tidak sibuk. Oh ya, nanti kalau saya sudah waktunya luang, saudara. Banyak sekali ungkapan seperti itu. Tetapi mari, firman Tuhan ini mengajarkan kepada saya dan saudara untuk kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Untuk kita ambil waktu. Untuk kita menyendiri. Untuk kita mengambil waktu. Untuk kita me time berkomunikasi dengan Tuhan. Saya percaya ada satu perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan pasti mengerti apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Untuk masa depan kita. Untuk masa depan anak-anak kita. Kita percaya Tuhan cukupkan itu semua. Karena Dia Tuhan yang tahu, saudara. Terima kasih, saudara. Inilah yang menjadi
bagian renungan singkat pada pagi hari ini kiranya menjadi berkat untuk saya, untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di sarapan berikutnya.